Solidaritas mahasiswa dan masyarakat Papua menggelar aksi demo damai di depan kampus Unipa Manokwari. Sampai dengan awal bulan Maret, vaksinasi untuk dosis pertama di Manokwari sudah mencapai lebih dari 77%. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, solidaritas mahasiswa dan masyarakat Papua Selasa pagi menggelar aksi demo damai di depan kampus Unipa Manokwari. Dalam aksinya, mereka menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Oke kawan-kawan, masih semangat? Masih semangat? Dengan tema menolak daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa 8 Maret 2022, sejak pukul 8 pagi, massa yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa dan masyarakat Papua melaksanakan demo damai. Awalnya mereka ingin melakukan aksi long march dari Amban menuju ke kantor DPR Papua. Namun aksi tersebut tidak diizinkan oleh pihak keamanan dari pihak kepolisian. Sambil menunggu komunikasi antara pihak kepolisian dan pihak DPRD Papua Barat, massa melakukan orasi di depan kampus dengan memegang selembaran yang bertuliskan menolak pembentukan daerah otonomi baru dan menolak otonomi khusus Jilid 2. Lusing dalam orasinya mengatakan, masyarakat Papua yang ada di tanah Papua tidak meminta undang-undang otonomi khusus Jilid 2 dan juga pemekaran daerah otonomi baru karena hal tersebut merupakan malapetaka. Lebih lanjut disampaikan, saat ini warga negara Indonesia sedang ditindas demi kaum kapitalisme. Sehingga diharapkan kepada DPRD Provinsi Papua Barat agar bisa menemui massa untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi rakyat Papua adalah pemekaran DOP. Iya. Kita Manokwari hari ini turun dengan secara nasional dengan kawan-kawan di Uncen atau Jayapura. Tapi kita Manokwari pakai aksi Jilid 2 karena kebijakan dengan sikap pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini DPR sebagai representasi daripada rakyat Papua. Suara rakyat dengan mahasiswa sudah disampaikan bahwa OSUS adalah malapetaka bagi rakyat Papua dan itu sudah tolak. Tetapi saat pembahasannya di mana begitu? Di mana sehingga DPR itu mengatakan rakyat Papua minta DOP. Ini yang hari ini kita dipertanyakan, kawan-kawan keamanan seharusnya pahami nih kawan-kawan. Maka kita akan duduk sampai dengan waktu yang nanti kita akan tentukan. Jika tidak ada maka kita akan konsolidasi besar-besaran dan turun. Kita tidak ragu, kita tidak ragu. Kita tidak ragu hari ini kita mahasiswa intelektual daripada masyarakat Papua. Kenapa ruang demokrasi kita dibungkam? Yang kita butuhkan dalam hal ini DPRD Provinsi tidak hadir untuk menerima aspirasi sampai dengan waktu yang kita targetkan, maka kita akan bubar dengan tenang dan kita akan konsolidasi besar-besaran dan turun kembali lagi ke jalan untuk tolak daerah otonomi baru. Dari hasil komunikasi pihak kepolisian dengan Sekwan Papua Barat, saat ini anggota DPR Papua Barat sedang melaksanakan tugas di luar Manokwari, sehingga tidak bisa bertemu dengan massa yang melaksanakan aksi. Lusing menambahkan aspirasi yang akan diantara tidak akan dibaca karena DPR Papua Barat sebagai wakil rakyat tidak bisa bertemu dengan massa yang sudah bertemu sejak pukul 8 pagi. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, massa pun memilih untuk membubarkan diri dengan tertib. Namun aksi tersebut akan terus dilakukan dan dengan agenda yang sama, yakni menolak pembentukan daerah otonomi baru dan menolak Undang-Undang Otsus Jilid 2. Di sini kita tidak akan pada prinsipnya kita tidak akan baca aspirasi dikarenakan DPR Provinsi Papua Barat tidak menemui kami siang kali ini. Dan aksi kami hari ini adalah aksi dari solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua tolak daerah otonomi baru DOP pakai Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan tema ini kami bawa dan tujuan sasaran aksi kami ke kantor DPR
DPRP Provinsi Papua Barat. Namun kami mulai dari jam 8 sampai dengan sekarang sudah jam 1. Ya, sudah jam 1. Kami akan pulang dengan tertib dan aman. Kemudian untuk yang berikut aspirasi ini masih hidup. Masa pendemo berjanji aksi berikutnya akan melibatkan seluruh masyarakat Papua untuk turun ke jalan menolak pembentukan daerah otonomi baru karena itu bukan solusi untuk tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penyidik Reskrim Polres Manokwari hingga saat ini masih melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi baik dari pelapor maupun korban. Bahkan ada 4 ahli turut dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap ES. Kami pun akan menilai apabila masing-masing pihak. Pernyataan ini disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom yang didampingi Wakapolres beserta Kabak Ops dan Kasat Reskrim kepada awak media Senin 7 Maret 2022 sore kemarin. Melalui keterangan pers, Kapolres menyebutkan bahwa kasus perkara pemilik akun Facebook ES sedang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Manokwari. Untuk proses penyidikan masih berjalan dan saat ini tengah melengkapi saksi-saksi dari kedua korban dan pelapor. Selanjutnya melangkah kepada pemeriksaan saksi ahli terkait perkara dugaan pasal dalam ITE. Sehingga Polres Manokwari harus melibatkan saksi ahli dari Jakarta guna menentukan naiknya status dari terduga. Semuanya sudah terang dan kasus perkara ujaran kebencian ini saat ini sedang ditangani oleh kami dari Polres Manokwari. Untuk proses penyidikan sedang berjalan dan saat ini sedang melengkapi saksi-saksi. Untuk saksi-saksi baik dari pelapor maupun korban sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kami sekarang melangkah kepada saksi-saksi pemeriksaan ahli. Ya, saksi pemeriksaan ahli yang secara umum terkait perkara dugaan pasal dalam ITE kami harus berkoordinasi sampai dengan saksi ahli yang ada di Jakarta, kemudian saksi ahli yang ada di luar daerah dan sebagainya. Jadi memang memerlukan waktu di sana. Kapolres mengatakan dalam pemeriksaan terhadap terduga, pihaknya harus melibatkan sebanyak 4 ahli, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, ahli digital forensik, dan juga ahli pidana. Ia juga dengan tegas menyampaikan bahwa terduga ES masih menjalani pemeriksaan dan tidak dilakukan penahanan karena statusnya masih terduga. Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi, akan melakukan pemeriksaan saksi terhadap ahli bahasa, kemudian ahli IT, ahli digital forensik, dan juga ahli pidana. Untuk substansi itu menjadi bagian dari kami. Kita sekarang sedang melakukan pemeriksaan di Polres Manokwari, namun tidak dilakukan penahanan karena masih saksi. Kami tidak masih statusnya adalah saksi. Pengakuan dari terduga bahwa akunnya terdegas itu disampaikan dalam proses pemeriksaan sudah disampaikan oleh terduga. Ya, pengakuan dari terduga mengatakan bahwa akunnya diretas sah-sah saja. Nah, tinggal makanya kami sekarang melakukan proses pembuktian itu diretas atau tidak dan itu memerlukan waktu. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersabar dan menunggu proses pemeriksaan dari pihak kepolisian dengan tetap menjaga situasi aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, harga jual minyak goreng di Manokwari sesuai hasil survei Dinas Perindakop masih bervariasi. Harga jual minyak goreng di pasaran sejak Desember 2021 mengalami kenaikan, yang mana harga minyak goreng subsidi Rp14 hingga Rp16.000 per liter, sedangkan non-subsidi mencapai Rp24.000 per liter. Sesuai hasil survei bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri Koperasi Kabupaten Manokwari, harga minyak masih tetap bervariasi. Hal ini dijelaskan Kabid Perdagangan Dinas Perindakop Abdul Rahman. Saat ditemui di ruang kerjanya Selasa pagi, ia menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan, variasi harga tersebut terjadi karena ketersediaan stok minyak pada distributor. Ini sesuai dengan petugas kami yang turun ngecek di pasar. Memang di pasar ada fluktuasi lah, harga ada yang murah. Karena memang di pasar kalau stoknya ada yang harga murah, mereka jualnya 15.000 ya, 16.000.
Ada juga harga di atas itu lagi yang harga mereka jual yang pembelian dari stok-stok yang lama itu yang 20.000, ada yang 22.000. Memang kita mau apa ya? Soalnya di Jawa sana juga langka juga yang maksudnya dari pabriknya juga mereka. Ada beberapa toko yang menjual minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp14.000 per liter. Itu pun jika stoknya tersedia. Namun penjualannya cepat laku terjual. Dan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang tinggi jelang bulan Ramadan, jelas Abdul Rahman akan dilakukan sidak. Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari terus melakukan komunikasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi. Kita memang rencana dalam minggu ini kalau tidak minggu depan kita mau rencana sidak semua Kabupaten Manokwari ya. Maka ada beberapa 7 distrik ya. Nanti dalam minggu depan ini kita rencana mau sidak sebelum dalam rangka menyambut puasa ini. Untuk itu, para pedagang pun diminta agar tidak melakukan penimbunan stok minyak goreng di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melakukan aksi demo di kantor DPRD Fakfak guna pertanyakan kepastian penetapan APBD 2022. Kehadiran GMNI di DPRD Kabupaten Fakfak kali ini untuk mempertanyakan kepastian penetapan sidang anggaran tahun 2022 yang langsung dipimpin oleh Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Andi Tuturopop. Saat menggelar aksinya, Andi mempertanyakan keseriusan pihak DPRD terkait pembahasan anggaran yang sampai saat ini belum juga dibahas. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari Pemda Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan KKK dan sidang rapat bersama anggota DPR Kabupaten Fakfak untuk menetapkan anggaran belanja daerah Kabupaten Fakfak. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Fakfak Samaun Hegemur menjelaskan bahwa sidang APBD senantiasa merujuk pada mekanisme dan tertib di DPRD dan terkait materi perencanaan APBD 2022 hingga kini belum diterima DPRD Kabupaten Fakfak untuk segera disidangkan. Jadi adik-adik mahasiswa GMNI yang datang menyampaikan aspirasi tadi berkaitan dengan mereka mempertanyakan sidang APBD 2022. Jadi sesuai mekanisme yang ada di Dewan sudah membuat surat resmi mengingatkan tentang jadwal pelaksanaan sidang dan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan tim APD. Jadi sekarang kita proses kembali terakhir mereka kita upayakan dalam minggu-minggu ini mungkin bisa dilakukan sidang setelah penyerahan RKA. Kepada TVRI, Samaun Hegemur mengatakan dalam bulan Maret 2022 DPRD Fakfak sudah dapat menetapkan APBD 2022 dan selanjutnya dikonsultasikan dengan provinsi dan Dirjen Anggaran agar semua kegiatan fisik maupun non-fisik dapat berjalan dengan baik. Usai melakukan aksinya di kantor DPRD, masa GMNI pun melanjutkan orasinya di kantor Bupati. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat mengingatkan Pemda Manokwari untuk segera menambah unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Papua Barat, Pemda Manokwari tahun 2021, kepatuhan standar pelayanan publik masih belum mencapai nilai hijau. Kepala Ombudsman Papua Barat, Yosep Sombuk, Jumat kemarin dalam acara penyerahan piagam penghargaan atas partisipasi Pemda Manokwari dalam survei kepatuhan standar pelayanan publik menyampaikan, Ombudsman menemukan banyak terjadi kebakaran pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh 3 hal, yakni lilin,
kompor dan korsleting listrik. Tentu hal ini mengakibatkan kerugian. Akhirnya anggaran yang berasal dari APBD pun akan terbagi. Oleh sebab itu, fasilitas pemadam kebakaran harus diperhatikan. Sebab selama terjadi kebakaran yang kerap kali membantu memadamkan api yaitu mobil tangki penjual air dan mobil water cannon milik Polri. Kami melihat bahwa ada persoalan juga perencanaan, soal pengawasan, soal koordinasi, sarana prasarana dan juga soal biaya. Jadi dari studi kami secara singkat disampaikan, sarana prasarana yang juga menentukan sudah tidak berfungsi. Baik mobil damkar, stasiunnya yang direndami, kemudian kolam air juga sudah sekarang tidak mungkin dialihkan. Jadi ketika terjadi kebakaran yang bergerak ini trek air. Nah, yang dihubungi pertama kali adalah menghubungi perda hubungi kemana ya? Semua kota. Nah, yang kedua yang mengelola damkar ini masih satu PP dalam konteks Klimas. Kami menyarankan satu beli mobil. Yang kedua, lihat unik apakah itu berdiri atau didukung dengan mobil. Pemda Manokwari diminta agar bekerja sama dengan pihak yang memiliki potensi seperti Basarnas dan lainnya yang memiliki unit pemadam kebakaran. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman tentang mobil pemadam kebakaran direspon baik oleh Bupati Manokwari Hermus Indo agar dapat direncanakan dalam APBD tahun 2022. Satgas ya, sarana prasarana. Duduk misalnya pengelolaan sampah di Manokwari, tapi juga pemadam kebakaran yang tadi disampaikan oleh Bapak Somok kepada kita semuanya. Dan kita berharap ini menjadi catatan bagi kita untuk kemudian Satgas yang terkait dengan pelayanan publik ini tidak boleh dilewatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran kita, dan harus kita pastikan itu tersedia untuk mengantisipasi semua pelayanan yang kita harapkan bisa terwujud di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain fasilitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan pun perlu dilakukan. Pemerintah mampu mempercayakan orang lain yang berada di luar struktur pemerintahan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasi dan kerjasama pada semua stakeholder perlu dilakukan. Infrastruktur dan organisasi merupakan lini penting yang mempunyai potensi dalam pembangunan. Untuk itu seluruh informasi pembangunan yang disampaikan oleh Ombudsman dapat disampaikan melalui internet, maka Pemda Manokwari pun akan menginformasikan seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan melalui teknologi informasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sampai dengan bulan Maret 2022, vaksinasi untuk dosis pertama di Manokwari sudah mencapai lebih dari 77%. Demikian diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Kapolres menyebutkan sampai dengan awal bulan ini pencapaian vaksinasi untuk dosis pertama di Manokwari telah mencapai lebih dari 77%. Sementara untuk dosis kedua dan dosis ketiga atau booster, khususnya usia lanjut dan anak-anak, perlu dioptimalisasi lagi. Tentunya Parasian berharap masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi demi untuk kepentingan kesehatan dan sangat berdampak secara luas dan cepat tercapainya herd immunity di wilayah Manokwari. Vaksinasi sampai dengan saat ini wilayah Manokwari untuk dosis 1 sudah lebih daripada 70%, itu 77% sekian, kemudian dosis 2, dosis 3, dan dosis 3 booster, dan kepada usia lansia dan usia anak ini yang masih perlu upaya optimalisasi. Secara umum tidak ada kendala selama pelaksanaan vaksinasi di wilayah Manokwari. Hanya saja dirinya melihat masih banyak masyarakat yang terhambat aktivitas mereka sehingga belum banyak yang datang ke setiap gerai-gerai vaksinasi yang ada di Manokwari. Untuk vaksinasi kepada masyarakat, tentunya kami mengharapkan pada masyarakat juga agar dapat melaksanakan vaksinasi demi untuk kepentingan kesehatan dan diri sendiri, imunitas diri sendiri, tentunya juga akan berdampak secara luas, yaitu bisa tepat tercapainya herd immunity di wilayah Manokwari.
Gultom menambahkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi dari 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat sudah sangat baik dan meningkat. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, di hari jadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Papua Barat ke-9 tahun, diharapkan pemerataan mutu, pemerataan akses, dan pemerataan pelayanan harus dirasakan oleh satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Senin 7 Maret 2022, LPMP Papua Barat berusia 9 tahun hadir di Papua Barat dengan sorotan tema Semangat Merdeka Belajar menjadi penggerak pembelajaran perubahan. Untuk itu LPMP Papua Barat menggelar acara puncak di gedung auditorium yang berlokasi Amban. Dalam acara tersebut hadir kepala dan juga pimpinan di lingkungan LPMP, Ketua PGRI Provinsi Papua Barat, dan juga Kabupaten Manokwari, serta pimpinan sekolah yang berada di Kabupaten Manokwari. Menyongsong perayaan HUT LPMP ke-9 digelar beberapa macam kegiatan, antara lain seminar nasional, lomba bulu tangkis, catur, tenis meja, lomba poster dan fotografi, lomba TikTok pembelajaran, lomba penulisan bagi guru. Kepala LPMP Papua Barat, John Lee Edison Sula, dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan harus berbenah diri untuk melangsungkan semua kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Diharapkan karya dan kinerja para guru, pengawas, dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua Barat. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, tetapi kami berpikir bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbenah diri untuk melangsungkan semua kebijakan program Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sudah dijabarkan sampai ke tingkat paling bawah. Kami juga mengharapkan karya dan kinerja para guru, pengawas, kepala sekolah menjadi tonggak sejarah untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah ini. Di hari jadi LPMP ke-9 tahun, diharapkan kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota untuk meningkatkan pendidikan di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jumeri secara virtual. Kepala LPMP Papua Barat menambahkan, tugas besar yang akan dikerjakan tahun 2022 oleh LPMP Papua Barat adalah pemerataan mutu, pemerataan akses, dan pemerataan layanan. Hal tersebut yang penting dilakukan sehingga tidak ada pembatasan di dunia pendidikan. 3 catatan besar seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, jadi pemerataan mutu, pemerataan akses, pemerataan layanan. Itu yang paling penting. Nah, jangan sampai ada gap antara orang di kota dengan orang di daerah 3T atau antara negeri dengan swasta. Sebenarnya tidak begitu. Kita mau untuk semua sama. Makanya di program sekolah penggerak itu tidak fokus hanya untuk sekolah negeri saja. Ternyata kawan-kawan di daerah 3T itu bisa semua mengikuti. Nah, karena kita minta belajar IT. Belajar IT. Karena semua daftar sampai dengan evaluasi semua via daring, semua secara online. Di momen HUT ke-9 diharapkan pimpinan dan juga staf serta dunia pendidikan di Papua Barat terus kompak dan juga berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.